Oke. Oke, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ada kesempatan pada pagi ini kita masih bisa dipertemukan dalam kondisi sehat. Nikmat yang sungguh luar biasa yang jadi harus kita patut mensyukuri. Iqbal Budisan, alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita semoga kita diakui selaku umatnya dan juga mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah, amin Allahumma. Anak-anak yang saya banggakan, mungkin untuk pertama kali ini kita baru bertemu ya. Mungkin selama 2 tahun kamu sekolah di SMK Negeri 2, tatap muka dengan guru aja setahun enggak genap ya kemarin ya. Jadi tepat di hari dimana kakak kelas kamu ya, kakak kelas kamu yang kelas 12 dulu menempuh ujian di hari pertama mestinya, tetapi karena adanya kondisi pandemi sekarang ini mungkin pembelajaran sekarang seperti ini. Tetapi Bapak berharap tidak menjadi kurang dalam semangat kalian belajar gitu ya. Dan untuk pesan saya yang pertama, tetap jaga kondisi, tingkatkan imun ya kan. Protokol kesehatan juga harus dilakukan agar supaya kita tetap terjaga ya. Tidak hanya untuk diri kita sendiri tetapi juga untuk orang lain yang ada di sekitar kita. Ya, anak-anak yang saya banggakan, mungkin sebelum dinyalakan saja ya. Yang lain kameranya dinyalakan ya. Yang lain kameranya dinyalakan. Oke. Jadi ada beberapa yang perlu Bapak sampaikan di pertemuan yang pertama. Mungkin di dalam classroom, di dalam forum sudah saya sampaikan perkenalan saya, nama saya. Sudah tahu ya nama saya ya? Luki sudah tahu nama saya? Ya, Pak. Ya. Kemudian kontrak belajar yang harus kita laksanakan bersama khususnya untuk kamu berkaitan dengan perolehan akhir nanti di proses pembelajaran, yaitu suatu nilai di akhir semester ataupun akhir tahun. Ada beberapa kriteria yang Bapak sampaikan di forum classroom itu. Di antaranya yang pertama adalah absensi ya. Absensi juga Bapak berikan di classroom ya. Baru saya aktifkan tadi sekitar jam 7 kurang sedikit ya. Kemudian saya akhiri jam 12 ya absensinya. Jadi yang nanti secara otomatis yang absensinya lebih dari jam itu ya akan tertulis terlambat gitu ya. Kemudian kalau absensi pada online di sini Bapak sudah lakukan secara otomatis sehingga bisa terekap ya. Bisa terekap. Ya. Jadi yang terekap adalah nanti yang mengikuti Google Meet ini sampai akhir ya, sampai akhir. Oke, mungkin tidak terlalu banyak nanti waktunya ya, tidak terlalu panjang lah. Kemudian yang berikutnya, setelah absensi ada tugas. Jadi di dalam classroom, di dalam materi itu sudah Bapak sampaikan, ya materi yang bawahnya ada latihan soal ya. Tugasnya apa? Ya latihan soal itu, ya latihan soal itu. Kemudian bagaimana cara proses pengiriman tugas? Ya, pengiriman tugas silakan nanti kalian mengerjakan latihan soal itu di dalam buku, kemudian difoto, kemudian dikirimkan ya, dikirimkan di classroom juga ya, di classroom juga. Sudah bisa ya? Sudah bisa ya? Ya, Pak. Sudah ya. Ya, Pak. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah ulangan harian. Nanti kalau dilaksanakan ulangan harian ya harus diikuti. Kemudian yang ketiga, kalau misalkan kamu kelas 12 ini ada PKL enggak ini? Ada nanti bulan Kapan. Ada Pak, rencananya ada. Oh ada ya. Kalau ada PKL kemungkinan mungkin untuk ulangan tengah semester belum tahu Mbak Aka.
mengikuti atau tidak, tetapi di situ saya tuliskan dulu ya. Tetapi dalam pembelajarannya nanti belum tahu kalau misalkan kalian PKL, untuk pembelajarannya bagaimana kita belum tahu, mungkin ya terjadwal tetapi mungkin tidak bisa melakukan meeting room seperti ini ya kan. Artinya ya tetap kita menggunakan classroom saja kalau ada PKL, jadi materi dan tugasnya bisa di situ. Kemudian yang terakhir dari ujian akhir semester, dan itu nanti ada bobotnya masing-masing ya. Jadi untuk perhitungan nilai rapor yang akan Anda peroleh meliputi kontrak belajar yang seperti itu. Itu ya. Jadi ini kok yang gabung belum tambah, ini bagaimana ini? Oke. Dari yang hadir ini sudah ada yang mencoba membuka materi atau bahkan mengerjakan? Kemarin ada yang Saya sudah baca, Pak. sudah mengerjakan? Oke. Belum, baru 1 nomor. Oh, Belum semuanya, baru coba 1 nomor ya, Pak. ya. Kemarin sudah ada yang satu itu masih bingung, Pak. Oke. Gitu ya. Ya, nanti kita coba. Yang lain bagaimana? Sudah? Baru belum membuka, Pak. Baru buka. Oke. Belum, Pak. Ini ya, sebetulnya proses pembelajaran seperti ini, kenapa materi saya sampaikan di waktu sebelum jadwal ini, karena saya menerapkan adanya suatu teknik pembelajaran flip classroom. Artinya saya memberikan materi dulu, kemudian kalian baca, pahami, ya, syukur-syukur dikerjakan yang sudah. Nah, setelah itu di dalam forum ini kita daring, kita diskusi dengan apa yang sudah kamu baca, apa yang sudah kamu pelajari dari materi yang saya berikan. Dan tidak menutup kemungkinan sebetulnya kalian tidak harus terpaku pada materi saya saja, ya. Kalian bisa mencari referensi dari buku lain, ya. Sekarang mungkin untuk buku manual jarang sekali ya buku cetak yang dipegang, ya. Nah, sekarang banyak buku elektronik ya, atau bahkan Anda dengan sangat mudah sekali kalau mencari tutorial di dalam YouTube, ya kan? Tutorial di dalam YouTube enak sekali ya. Misalkan kita bicara pertama adalah limit fungsi substitusi, cari saja. Ya, kenapa tidak saya berikan agar supaya kamu kreatif sendiri ya, memanfaatkan dari kondisi yang ada dengan kondisi kita sekarang ini. Oke. Mungkin nanti tidak akan banyak ya, waktunya tidak akan banyak. Yang penting kamu memahami. Oke, tadi si Lucky yang tidak dipahami yang bagaimana, Lucky? Kita sifatnya sharing ya. Lucky. Halo. Yang lain bisa mendengar? Bisa, Pak. Arya mungkin sudah bisa memahami materi yang saya sampaikan kemarin? Belum, Pak. Belum. Kemudian, oke, kalau belum mungkin ini akan saya sampaikan sekalian ya, sedikit ya, materi tentang limit fungsi. Dalam pokok bahasan kemarin adalah limit fungsi substitusi. Limit ya, limit itu apa? Limit ya, batas bisa ya, mendekati bisa ya, sedikit lagi gitu ya. Itu ini limit ya. Jadi limit fungsi itu apa? Limit fungsi adalah suatu limit ya, suatu limit fungsi x ya, fx itu fungsi x ya. Fungsi x dikatakan mendekati a jika ini fx mendekati a ya, sebagai suatu limit bila x mendekati a. Nah, x itu variabel, a-nya adalah nilai konstan yang akan menggantikan variabel x tersebut. Dinotasikan di sini, dituliskan cara bacanya limit lim. Limit ini adalah singkatan dari limit ya, singkatan dari limit.
limit X mendekati A, ya bacanya begitu ya, limit X mendekati A dari fungsi fx, ya, sama dengan A ini adalah hasilnya. Nah, dalam limit fungsi, ya, dalam limit fungsi aljabar ini ada beberapa dalam upaya menyelesaikannya, ya, upaya menyelesaikannya, ya. Di antaranya yang pertama ada substitusi langsung, ada faktorisasi, mengalihkan bilangan sekawan, dan membagi dengan pangkat variabel yang tertinggi. Tapi dalam pertemuan kali ini kita akan membahas satu cara bagaimana kita mencari hasil dari limit suatu fungsi, yaitu cara yang pertama, substitusi langsung. Tetapi perlu diperhatikan, karena cara pertama ini adalah sangat penting sekali. Cara pertama ini nanti akan tetap digunakan pada cara yang kedua, ketiga, dan keempat. Karena setiap akhir dari proses penghitungan, ya, suatu proses konsep, rumus, atau dan sebagainya, pasti adalah suatu perhitungan bilangan real. Gitu ya. Oke, bisa dipahami ya? Ya. Oke. Pak. Nah, ini beberapa teorema limit. Teorema limit, ya. Jadi kalau kita mempunyai limit X mendekati A dari fx itu adalah sama dengan A, dan limit X mendekati A dari Gx sama dengan B, maka limit X mendekati A, ya, ini K ini adalah nilai konstan, ya, nilai konstan dari fungsi fx, maka sama dengan nilai konstannya bisa ditaruh di depan, ya, bisa ditaruh di depan. Kalikan limit X mendekati A dari fungsi fx. Penjumlahan juga seperti itu, bisa di penjumlahan maupun pengurangan. Ya, kalau misalkan fungsinya adalah cukup banyak, maka kita bisa mengerjakannya sendiri-sendiri. Nanti dengan contoh saja ya. Kalau perkalian juga sama ya. Sekarang ini latihan langsung ini ya. Jadi kalau yang saya berikan materinya pada limit substitusi yang di classroom itu sedikit berbeda, nanti juga akan saya bahas sedikit, tetapi dari yang lebih sederhana dulu ini, berapakah nilai dari limit X mendekati 2 dari 3X? Jawabannya apa ini? 6, Pak. Dari mana 6? 3 kali 2, Pak. Ya, 3 kali 2 ya. Jadi ini pembahasannya. Limit X mendekati 2 dari 3X sama dengan 3 kali 2. Hasilnya 6. Bisa jadi ini tadi seperti teorema yang pertama, limit X mendekati 2 dari 3X ini sama dengan 3. 3-nya konstannya ini ditaruh depan, kemudian limit X mendekati 2 dari X, berarti 3 kali 2, ketemu 6. Oke. 6 ya. Kemudian yang nomor 2, berapa hasilnya ini? 8. 8. Oke, 8 ya. Bisa ya? Nah, nggak ada yang sulit ya, 8. Kalau ini? Bentar, Pak, bentar. 12, Pak. 12. Dari? 6 kali 3 6 itu kali kan 3 sama dengan 18. 18 kali 2 3 kali itu 3, kan 6. 6. Berarti 18 kali 12 6. kurangi 6. Oke, ya. Jadi ketemu 12 ya. Ketemu 12 ya. Bisa ya? Nah, sangat mudah sekali ya, sangat mudah sekali. Nah, itu ya. Limit substitusi hanya seperti itu ya. Coba Bapak ganti dengan yang kemarin. Ini saya ganti dengan yang ini coba. Nah,
kecil Pak, nggak kelihatan Pak. Ya, Nggak kelihatan, Pak. Kelihatan Pak. Dur, Pak. kelihatan dan nih? Ngeblur, Pak. Nggak, dur. Blur. Ini juga nggak kelihatan. Enggak. Nggak. Oke, sebetulnya ini sama. Ini sudah maksimal nih Bapak ini. Tuh kan. Nah, sini aja deh. Bapak besar dulu ya. Ini sudah kelihatan Pak. Sudah? Ya. Nah, ini ya. Seperti contoh ini sedikit berbeda, yaitu fungsinya adalah fungsi kuadrat. Ya. Jadi contoh ini, tentukan limit dari nih, limit X mendekati 1 ya. Limit X mendekati 1, saya besar lagi lah. Oke, limit X mendekati 1 dari 4X kuadrat ditambah dengan 1. Nah, untuk menyelesaikan limit ini, ya, perlu diperhatikan ya, dalam melakukan substitusi. Ya. Jadi, kuadrat ini hanya miliknya X, gitu ya. Jadi, jangan sampai keliru nanti. Ya, jadi, kalau kita menentukan nilai dari limit X mendekati 1 dari 4X kuadrat plus 1 adalah 4, kemudian X-nya diganti 1 dikuadratkan. Ya. Maka hasilnya 1 kuadrat adalah 1 dikalikan 4 adalah sama dengan 4, ditambah 1 sama dengan 5. Jangan sampai 4 kamu kalikan 1 dulu baru dikuadratkan, pasti hasilnya akan berbeda. Ya. Masih ada beberapa ya, yang mengalami kesulitan semacam itu, ya, mengalami kesulitan. Ya, sebagai latihan lah, saya berharap nanti di kemudian hari tidak terjadi suatu kesalahan, ya, tidak terjadi suatu kesalahan. Itu harapan saya. Jadi jangan sampai ya kamu sudah dewasa, sudah remaja untuk melakukan substitusi perkalian bilangan real saja kesulitan itu berat itu nanti ya. Karena di akhir suatu perhitungan itu pasti itu membutuhkan operasi bilangan real. Jangan sampai tidak bisa lah gitu ya. Oke, itu ya. Jadi itu limit substitusi ya, limit substitusi. Jadi kita bisa melakukan penggantian langsung variabel X pada suatu fungsi ya, dengan batas limit yang sudah ditentukan ya, dengan batas limit yang sudah ditentukan. Oke. Itu ada pertanyaan tadi? Mic-nya dinyalakan dulu kalau tanya, mic-nya. Ya. Itu pangkatnya dikali, Pak. Ya. Pangkatnya itu Kalau dikalikan yang... itu. Salah satu yang tanya siapa dulu? Luki dulu, Pak. Luki. Ya, Luki dulu. Mau tanya, kalau yang lim sama dengan lim X pangkat 3 plus 2 itu berarti langsung dikali ya, Pak? Langsung dikali sama pangkatnya gitu ya? Limit X mendekati berapa? Limit X mendekati berapa? Mendekati 2. Dari? Berarti langsung dikali dari X3 plus 2. X3? X pangkat 3? X pangkat 3. Ya, X pangkat 3. X pangkat 3 plus 2 gitu. Iya. Ya, berarti ya X-nya tadi diganti dengan misalkan batasnya 2 ya 2 pangkat 3 gitu kan. 2 pangkat 3, paham ya? Iya, paham. 2 pangkat 3 berapa? 8. Nah, ya. Masuk 2 pangkat 3 kok 6. 2 pangkat 3 itu berarti 2 kali 2 kali 2. Ya, hasilnya 8. Nah, itu banyak yang salah di situ, ya kan?
Banyak yang salah di situ. Jadi 2/3 saja belum paham, itu yang merepotkan itu ya. Itu yang merepotkan. Jadi harus hati-hati, dibuka kembali lah materi-materi yang sudah pernah Anda pelajari di kelas 10 mungkin berkaitan dengan operasi bilangan real ya, operasi bilangan real tentang bilangan berpangkat. Nah, jadi harus paham ya. Dan harus tahu juga nanti lebih selektif lagi kalau kalau limitnya itu adalah negatif ya. Negatif. Itu juga harus hati-hati ya. Perkalian negatif dengan negatif dikalikan dengan negatif lagi harus hasilnya adalah negatif atau positif, itu harus diperhatikan ya. Jangan sampai kalian untuk mendapatkan hasil bilangan berpangkat tersebut menjadi keliru. Nah, kalau keliru sehingga kalau kamu jumlahkan hasil akhirnya juga pasti akan keliru gitu ya. Hasil akhirnya pasti juga akan keliru. Jadi harus hati-hati. Gitu ya, Luki? Sudah bisa dipahami? Oh iya, Sudah. mau tanya lagi Pak. Ya. Yang ini gimana Pak? Yang kalau ada mainnya gitu. Maksudnya? Soalnya gimana? Kan lim X min 2. X min 2. Terus X pangkat 3 kurangi 3. Itu Ya. kan nanti yang min 2-nya itu kan dikali dulu. Terus Ya dipangkatkan bukan dikurangi dipangkatkan dulu. Min 2-nya dipangkatkan 3 dulu. Gitu? Ya. Terus dikurangi 3. Ya makanya tadi saya sudah sampaikan, kalau misalkan batas limitnya negatif, nah dipangkatkan 3. Min 2 dipangkatkan 3 berapa? 8. Nah, 8. Ya. Negatif atau positif? Negatif ya, karena pangkatnya adalah ganjil. Jadi kalau suatu bilangan negatif itu, kalau dipangkatkan dengan bilangan ganjil, maka hasilnya akan negatif. Tapi kalau dipangkatkan dengan bilangan genap, hasilnya pasti akan positif. Itu yang harus dicermati. Sehingga ada beberapa kemarin yang sudah saya buka tadi malam, ada 4 yang sudah mengerjakan. Ada yang sudah bisa betul semua, ada yang wah masih kacau gitu ya. Jadi nanti bisa untuk teman-teman kamu yang mungkin sudah mengirimkan bisa dikoreksi ulang ya. Jadi bisa dikirim kembali lah ya. Nah, jadi kiriman yang kemarin diambil kemudian dikirim ulang ya, dikirim kembali. Itu oke, sudah paham? Oke, saya buka untuk yang lain. Tadi yang mau tanya lagi yang lain? Jadi Pak, sudah paham. Sudah ya? Sudah. Oke. Saya mohon nanti untuk teman-teman yang lain ini ya. Ini untuk ya saya tidak bisa memaksakan sih dengan kondisi semacam ini, tetapi tergantung dari tanggung jawab kalian sendiri ya untuk bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya. Oke. Ada lagi? Sudah, Pak. Sudah cukup jelas ya, cukup sederhana untuk pertemuan yang pertama. Jadi nanti kalau misalkan di kegiatan pembelajaran selanjutnya, kalau materi sudah saya sampaikan sebelumnya, dan kalau misalkan terjadi undur kita tidak bisa melakukan Google Meet karena mungkin ya untuk melaksanakan ini kan membutuhkan biaya juga, biaya. Kalau waktu jelas kita harus sempatkan karena ini memang jadwalnya kita dalam tanggung jawab kamu sebagai pelajar dan saya sebagai pendidik, ya kan. Tapi untuk kondisi jaringan di setiap daerah kan masing-masing beda ya. Jadi ya bisa jadi ada yang lancar, ada yang tidak. Oke. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan akan saya akhiri nih kalau tidak ada pertanyaan untuk menghemat biaya juga ini untuk kuota kalian juga ya. Ada pertanyaan? Enggak, Pak. Tidak ada. Yang di sini enggak jawab absen dulu, Pak. Ini absennya saya otomatis tadi sudah saya sampaikan. Untuk yang Google Meet ini absennya saya bisa download secara langsung siapa yang online ya.
Jadi Oh, kalau Pak. tetapi tetap harus melaksanakan absensi di classroom ya. Tetap melaksanakan absensi di classroom ya. Jadi Ya. nih coba tunggu sebentar. Ini oke. Nah, ini yang hadir cuman ini nih. Coba ini saya munculkan ini ya. Nah, saya perlihatkan kepada kalian. Ini. Nah, ini. Ini absensi otomatis saya ya. Nih. Ini yang hadir cuman ini nih. Ada 5 ini ya, 6 ya, hanya 6. Ini yang menghadiri 100% sampai pukul 8:37. Bisa dilihat ya? Bisa dilihat ya? Ya, Bisa. Hah? Bisa toh? Bisa. Bisa. Nah, jadi untuk ini tidak perlu absensi karena saya bisa mengambil langsung ya. Saya bisa mengambil langsung di sini. Ya. Oke. Itu. Kemudian nah, ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin saya akhiri kalau tidak ada pertanyaan. Saya ulangi lagi. Ada pertanyaan? tidak, Pak. Udah. Tidak ada. Ya, semoga bermanfaat apa yang sudah saya sampaikan, meskipun sederhana, singkat, padat. Ya. Semoga bisa dimengerti agar supaya di dalam melaksanakan tugas kamu bisa lebih lancar. Itu ya. Amin. Ya. Oke. Oke, saya akhiri. Semoga bermanfaat. Kurang dari saya mohon maaf. Sebelumnya mohon untuk dinyalakan untuk kamera dulu. Mau saya ambil screen-nya. Luki, Bayu, ya, Heri, Rian, mana Rian? Eksan, Hendriko, Arya, silakan dinyalakan dulu. Rian, saya minta waktunya sebentar. Ya, Eksan mana Eksan? Berada Eksan. Oke. Oke. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Saya ucapkan kepada kalian. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.